Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Ali Syafiq Ananda dari kelas 1B dengan NIM 221012532032036. Di sini saya akan membahas tentang pertumbuhan dan kepribadian peserta didik dengan materi yang akan saya bahas kali ini, yaitu aspek karakteristik kepribadian, tugas-tugas perkembangan yang harus mereka lalui dan perankan saat ini, pertumbuhan dan perkembangan fisik, sosial, emosi, dan kognitif. Yang pertama, di sini saya akan bahas tentang aspek karakteristik dan kepribadian pada siswa. Karakteristik peserta didik meliputi etnik, kultural, status sosial, minat, perkembangan kognitif, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan moral dan spiritual, dan perkembangan motorik. Kepribadian siswa bisa dilihat dari berbagai aspek. Ada beberapa aspek kepribadian siswa, diantaranya sikap atau sifat individu, pengetahuan, wawasan luas, memiliki keinginan untuk belajar atau membaca, tidak puas mengerti persoalan secara dangkal, mencari informasi dari perpustakaan, keterampilan, dan lain-lain. Dan selanjutnya di sini saya akan membahas tentang tugas-tugas perkembangan yang harus mereka lalui dan perankan saat ini. Periode atau tahap perkembangan awal anak terdiri dari 3 periode, yaitu yang pertama periode anak. Periode anak-anak pada manusia adalah masa setelah bayi sampai usia masuk sekolah. Periode anak-anak merupakan masa banyak meniru, banyak bermain sandiwara ataupun bermain hayalan. Yang kedua ada periode remaja. Periode remaja adalah dianggap masa transisi dalam periode anak-anak ke periode dewasa. Periode ini dianggap sebagai masa-masa yang sangat penting dalam kehidupan seseorang, yang khususnya dalam membentuk kepribadian individu. Dan yang ketiga, ada periode dewasa. Kriteria dewasa dinyatakan 17 tahun karena pada usia tersebut yang bersangkutan dianggap telah dewasa dan dapat bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan perbuatannya dengan ciri-ciri cara berpikir dan emosi telah matang, otot-otot dan otak telah mencapai kekuatan maksimal, organ reproduksi pada masa dewasa telah berkembang dengan sempurna. Dan selanjutnya, pertumbuhan dan perkembangan fisik. Pertumbuhan fisik adalah perubahan-perubahan yang terjadi dan merupakan gejala primer dalam pertumbuhan remaja. Perubahan-perubahan ini meliputi perubahan ukuran tubuh, perubahan proporsi tubuh, munculnya ciri-ciri kelamin yang utama primer dan ciri-ciri kelamin kedua sekunder. Perubahan-perubahan fisik pada remaja putri seperti pertumbuhan tulang atau badan menjadi tinggi, anggota badan menjadi panjang, pertumbuhan payudara, dan menstruasi. Sedangkan pada remaja laki-laki biasa terjadi pertumbuhan tulang dan otot. Dan selanjutnya, sosial, emosi, dan kognitif. Perkembangan sosial emosi remaja adalah suatu perubahan progresif organisme. Dalam konteks ini adalah remaja awal yang telah mengalami masa pubertas, mulai berpikir tentang sekitar atau sekelilingnya dan mengekspresikan emosinya baik dalam tingkah laku atau tidak. Dan juga perkembangan kognitif pada anak di masa remaja pertengahan meliputi memiliki beberapa pengalaman dalam menggunakan proses berpikir yang lebih kompleks, memperluas pemikiran untuk memasukkan lebih banyak masalah filosofis dan futuristik, sering bertanya lebih ekstensif. Faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Faktor keturunan. Faktor keturunan akan menentukan perkembangan secara intelektual. Yang kedua ada faktor lingkungan. Selain faktor keturunan, faktor lingkungan pun turut mempengaruhi tingkat kognitif atau intelijensi remaja. Faktor keluarga dan faktor sekolah juga cukup berpengaruh dalam perkembangan kognitif. Oke, dan selanjutnya di sini saya melakukan riset dengan wawancara kepada salah satu mahasiswa. Di sini saya mengambil mahasiswa sekolah menengah atas kelas 12. Di sini saya akan membacakan profil siswa tersebut dengan nama Nursadah, tempat tanggal lahir 26 September 2005, usia 17 tahun, sekolah SMAN 1 Juwai, kelas 12, ekstrakurikuler yang diikuti yaitu basket,
Tempat tinggal Desa Mukuruyang, Kecamatan Juwai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan. Nama orang tua Mas Rani dan Sumiati. Pekerjaan orang tua petani. Hobi bermain game online. Cita-cita menjadi orang kaya. Alat transportasi ke sekolah, motor atau berjalan kaki. Jarak rumah dari dan sekolah itu sekitar 2 km. Dan selanjutnya di sini saya akan menampilkan wawancara saya dengan siswa peserta didik sekolah menengah atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Syafiq Ananda dari kelas 1B. Oke, di sini saya ingin mewawancarai anak SMA dari kelas 12 yang sudah mau lulus semester akhir. Oke, di sini saya ingin mewawancarai dengan Mbak siapa? Nur Saadah. Oke, Mbak Nur Saadah ini sekolahnya di mana sih? Di SMA Negeri 1 Juwai. Oke, kalau boleh tahu tempat tanggal lahirnya? Mungkur Uyang, tanggal 26 September 2005. Oke, Mbak Saadah ini dulu masuk SMA 1 Juwai itu kenapa sih? Karena keinginan, karena mudah ditempuh, maksudnya jaraknya dekat dengan rumah. Ya itu aja sih. Oke, tanggapan Mbak Saadah ini tentang pembelajaran di SMA 1 Juwai itu gimana? Tanggapannya, ada beberapa pelajaran yang menurut aku itu sulit. Kayak contohnya itu fisika, aku kurang paham, dan gurunya juga killer. Oke. Ada, kalau boleh tahu tuh mata pelajaran fisika tuh kenapa sih kau nggak disukai? Karena alasan pertama gurunya, Oke. kedua aku kurang paham dan gak suka yang menghitung, apalagi tentang Newton, gaya itu. Oke. Mbak Saadah ini kalau di kelas itu tipe orang yang suka dicontekin gak sih sama teman-temannya kalau misalnya ada PR gitu? Iya, Jadi tanggapannya Mbak Saadah ini kalau dicontekin, kalau PR-nya dicontekin tuh gimana sih? Marah atau kesal? nggak apa-apa sih, karena barter juga. Mbak Saadah ini kalau di sekolah ada berperan dalam organisasi nggak sih? Ada dulu, ada waktu itu ikut OSIS pada kelas 10 sama 11. Oke, cut dulu. Oke, Mas Ade ini kalau di sekolah tuh ada ikut eskul menari atau hobi-hobi tentang keterampilan? Nggak ada. Oke, untuk olahraga nih, Mas Ade tuh suka nggak sih kayak olahraga gitu? Suka, apalagi basket. Oke, suka basket ya. Nah, kalau boleh diceritain sedikit nih, awal masuk SMA tuh waktu ospek tuh gimana sih cara Mbak Sanda itu menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah dan teman-teman? Nggak ada. Dan untuk itu yang dibicarain sama teman-teman tuh apa aja? Ngegibahin orang, terus kayak bicara tentang makanan. Udah sih, gitu aja. Oke. Dan kalau di kelas itu teman-teman perempuan dan laki-lakinya tuh gimana sih interaksinya di kelas? Apakah suka berkelahi atau akur-akur aja? Nggak akur-akur aja sih. Oke, tadi kan Mbak Sadet bilang suka nih sama olahraga basket. Nah, apa? Gimana sih Mbak Sadet ini mengembangkan kemampuan tersebut? Karena aku udah suka basket dari SMP lanjut ke SMA, jadi dari teman-teman juga sih sebenarnya kenal basket itu. Oke, dari teman-teman. Dan gimana sih Mbak Sadet itu mempertanggungjawabkan kesukaan Mbak Sadet tersebut? Kayak mungkin datang tepat waktu atau selalu hadir dalam setiap sesi latihan? Selalu hadir sih. Oke. Oke, dari
wawancara saya dengan siswa sekolah menengah atas tadi, di sini saya mengambil kesimpulan bahwa siswa tersebut sudah mencapai hubungan yang matang dengan teman sebaya. Dari wawancara tadi saya mengambil bahwa siswa tersebut sudah bisa membedakan mana pertemanan yang baik, mana yang tidak, dan dilihat dari wawancara tadi, saya bisa menyimpulkan bahwa saudara Sadah tersebut bisa melakukan interaksi dengan mudah dengan teman-teman, gampang bergaul, mudah bersosialisasi dengan kawan sebayanya dan lingkungan-lingkungan teman-teman di kelas dan sekolahnya. Dan yang kedua, memilih dan mempersiapkan masa depan. Tadi saya mewawancarai saudara Sadah dan dia mengatakan bahwa dia sudah mempersiapkan masa depannya, yaitu dia ingin setelah lulus dari SMA dia ingin melanjutkan kuliah dan selanjutnya mencapai perilaku yang bertanggung jawab secara sosial. Untuk menjelaskan materi ini saya mengambil contoh dari tadi Mbak Sada menyebutkan bahwa dia tadi mengikuti ekstrakurikuler basket dan ternyata dia rutin dan selalu tepat waktu dalam mengikuti ekskul tersebut. Dan yang terakhir, mencapai jaminan kemandirian ekonomi. Tadi saya bertanya apakah Mbak Sada ini menabung, dan dia bilang dia menabung untuk masa depannya dia sendiri, untuk mencoba kemandirian dalam ekonomi yang dia buat. Oke, sekian materi dari saya. Terima kasih karena sudah menonton video materi saya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.